فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-56 dari surat Al-Maidah. Masih tentang pembahasan siapa yang harus diberikan wala. Dalam ayat yang sebelumnya Allah sudah membatasi bahwasanya yang pantas dijadikan sebagai wali bagi seorang mukmin hanyalah 3 golongan saja. Yang pertama Allah, kemudian Rasulnya, kemudian kaum mukminin. Setelah sebelum-sebelumnya Allah melarang dan mencela orang-orang yang berwala pada orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Maka lanjutannya adalah ayat yang ke-56. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara faidata hadhil walayah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedah dari loyalitas ini. Apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Faedahnya adalah faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu." Barang siapa yang berloyalitas memberikan walaknya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya pasukan Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka akan dijamin oleh Allah SWT sebagai para pemenang. Ketika berhadapan dengan musuh-musuh mereka, mereka dijamin oleh Allah SWT sebagai para pemenang. Tidak akan dijadikan oleh Allah sebagai pecundang mereka. Sebagai balasan karena mereka telah mempercayakan loyalitas mereka kepada Allah dan juga Rasul. Ai fa'inahu minal hizbi al-mudafina ilallah. Mereka akan menjadi pasukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan itu mereka hizbullah. Mereka adalah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak kelompok, tapi ini yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya kelompoknya Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya itu bukan. Mereka akan menjadi pasukan atau kelompok yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idafatan ila ubudiyatin wa walaya. Ditambah lagi atas penghambaan dan loyalitas mereka. Wahidbuhumul ghalibun. Dan pasukan Allah, kelompok Allah, mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka yang pasti akan bisa mengalahkan lawan mereka. Alladzina lahumul aqibah fid dunya wal akhirah. Yang mana untuk mereka akhir yang baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ini perlu dicamkan ya, kawan. Yang akan didapatkan oleh Hizbullah itu adalah al-aqibah. Sehingga nggak mesti di awal atau di tengah kemenangannya itu. Bisa pasti di mana?
akhirnya pasti. Bisa jadi di awalnya kalah, di tengahnya pun ada kalahnya, tapi di akhirnya pasti apa ini? Pasti menang. Ini yang dijamin oleh Allah SWT. Sehingga tidak menafikan adanya beberapa kekalahan dalam sebagian waktu. Itu hanya sementara bersifatnya. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya pasukan kamilah yang akan menang. Wa hadhihi bisyaratun azimah, dan ini adalah kabar gembira yang besar, liman qama bi amrillah, bagi orang yang menegakkan perkara Allah. Ini dapat kabar gembira, dijamin menang. Wa sara min hizbihi wa jundi, dan dia menjadi pasukan dan kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Anna lahul ghalabah. Ini bisyarahnya. Kabar gembiranya bahwasanya mereka akan mendapatkan ghalabah, kemenangan. Wa in udila alaihi, meskipun mereka dikalahkan. Meskipun mereka dikalahkan fi ba'dil ahyan, dalam sebagian waktu. Li hikmatin yuridu Allah, untuk suatu hikmah yang diinginkan oleh Allah. Mungkin mereka melakukan kesalahan, Allah ingin negur mereka. Makanya sekali waktu dikalahkan sebagai teguran. Sebagai yang terjadi dalam perang Uhud dan juga perang Hunain. Nah, dalam perang Uhud ada ketidakpatuhan kepada komandan. Kemudian dalam perang Hunain ada rasa sombong dan yang lain-lainnya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih apa ini? Kekalahan dulu. Nah, tapi tidak akan berlangsung apa ini? Terus-menerus. Ini maknanya. Allah kadang kalahkan li hikmatin yuridu Allah, untuk hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin menjadikan mereka sebagai pecundang, bukan. Tapi ada hikmah yang diinginkan oleh Allah di balik kekalahan itu. Fa akhiru amrihil ghalabah wal intisar. Tapi tetap akhir dari perkara mereka itu adalah kemenangan dan pertolongan. Tetap. Nah. Waman asdaqu minallahi qila. Karena nggak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janjikan tadi apa? Wa inna jundana lahumul ghalibun. Karena Allah sudah janjikan juga dalam ayat kita ini, fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, sudah dijanjikan menang, pasti menang. Meskipun ada terkadang sebagian waktu apa ini? Diuji dengan kekalahan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini ayat yang ke-56. Adapun faedah dari dua ayat ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, karena matanya udah 5 watt. Nah, wallahu a'lam bishawab, daripada mati lampunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.